Shalom, selamat sahabat buat kita semua. Senang sekali kita boleh bertemu kembali di PGSS ini dan khususnya dengan narasumber tetap kita yaitu Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Ya, ini merupakan pelajaran pertama untuk kuartal 3 ya. Maaf nih goyang-goyang sebentar. Kita akan mulai PGSS pada malam hari ini dan akan diawali dengan doa buka yang akan dilayangkan oleh mana ada nggak kelihatan Pak Surenku ya. Kalau bisa buka kameranya ya dan unmute. Ya, kalau di Surenku silakan. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa Semawi yang bertakhta dalam kemuliaan kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan sudah memberkati kami dalam 6 hari pekerjaan kami, sehingga kami boleh tiba malam pembukaan Sabat yang suci ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang apa-apa. Sedia kami akan membahas, mengikuti pelajaran sekolah Sabat yang akan dipimpin oleh hamba-Mu, Pendeta Dr. Kuntara. Kami percaya Tuhan kuasa sorga membungkus dia, dapat membawakan, memimpin diskusi sebentar, pelajaran yang akan bawakan seturut kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati semua peralatan jaringan, sehingga semua akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, berdoa bersyukur, serta mohon keampunan dosa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Saudara Lodi Surentu dan selanjutnya kita akan langsung kepada Pendeta Dr. Jonathan Kuntara untuk membawakan materi PGSSI pada malam hari ini. Silakan Pendeta. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia, ya, dan selamat siang untuk mereka di Eropa. Saya lihat ada Cory Sanger dari Belanda dan mungkin juga dari Jerman yang lain. Kita senang boleh belajar bersama-sama. Ya, untuk mereka dari Amerika, selamat pagi. Baik, ada yang tanya, wah saya pakai jas katanya. Ya. Memang kalau sudah perhatikan Bapak saya pakai baju hitam dan dasi hitam oleh sebab jam sebentar begitu selesai dari sini saya harus bicara untuk acara penguburan dari Ian McDonald, ya, seorang yang saya baptiskan tahun 2015, ya. Kita senang dia setia. Dia adalah suami daripada Helen Manik, ya, di Jemaat Tamrin dulu. Baik, saudara-saudara sekalian, dengan sendirinya kita tahu bahwa memang demikianlah kehidupan, ya. Ada waktu untuk dilahirkan, ada waktu untuk meninggal, dan kita harus selalu siap kapan saja maut memanggil kita. Baik, saudara-saudara sekalian, untuk sekarang ini saya akan coba share screen, ya. Dan Paulus dan Jemaat Efesus, ya. Wah, kurang begitu bagus, saya harus ganti dulu ini, ya. Oke. Saya rasa sudah lebih bagus sekarang. Oke, Paulus dan Jemaat Efesus, ya. Baik, untuk kalau Anda berikan pendahuluan, ya, bisa mengenal latar belakang daripada buku Efesus, mengapa pelajaran ini penting, seperti biasa, ya. Kita belajar tentang tujuan Paulus menulis. Kalau ada lihat dalam pendahuluan sebutkan bahwa setiap penulisan itu ada tujuannya dan diberikan contoh tentang Abraham Lincoln dan sebagainya. Demikian juga ada Paulus menulis, ya, mempunyai tujuan untuk jemaat Efesus untuk menolong jemaat tersebut dan mengingatkan kembali identitas dan peran mereka dalam kerajaan Allah dan rencananya. Ya. Kemudian umumnya agar setiap orang mengenal orang Efesus lebih baik. Kemudian kita mempelajari struktur sastra surat itu dan dengan demikian membentuk pandangan panorama alur pemikiran sang rasul dan pokok-pokok utamanya. Apa saja itu pokok-pokok utama kita akan bahas bersama-sama. Kemudian kita menemukan bahwa tema Paulus yang terkandung dalam surat ini ada 3, yaitu Yesus Kristus, kasihnya bagi jemaatnya,
dan karyanya melalui jemaat untuk keselamatan umat manusia. Ini hal yang sangat penting sekali ya, selalu meninggikan tentang Kristus ya. Kasihnya kepada jemaat dan karyanya. Jadi ini sebetulnya Yesuslah yang menjadi pusat daripada penulisan buku ini. Baik, kenapa pelajaran ini penting ya? Kita belajar bagaimana untuk mengikuti Yesus pada masa-masa sulit ya. Dan itulah yang dialami oleh oleh jemaat Filipi. Itulah sebabnya Paulus yang ada dalam penjara juga memberikan kekuatan kepada mereka. Kita belajar bagaimana perhatian dari seorang rasul kepada jemaat yang dibangunnya ya. Kita belajar bagaimana untuk lebih mengenal jalan keselamatan yang lebih baik ya. Kemudian kita belajar menghadapi berbagai tantangan hidup sama seperti jemaat Efesus alami. Jadi pengalaman daripada jemaat Efesus bisa menjadi pengalaman kita dan kita harus tahu bagaimana untuk menghadapinya. Nah, sekarang kita lihat ayat hafalan. Silakan yang akan baca siapa? Kalian bisa duluan? Bisa, Om Joy. Ayat hafalan Efesus 1 ayat 9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk memperoleh Kristus sebagai satu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Terima kasih. Nah, apa yang kita pelajari dari ayat ini? Kehendak Allah yang menjadi rahasia telah dinyatakan kepada kita. Jadi ini suatu rahasia, tapi dinyatakan kepada kita. Dan rahasia tersebut meliputi kerelaan Yesus untuk keselamatan manusia. Ini adalah suatu rahasia yang luar biasa, yang banyak orang yang tidak tahu. Ya. Itulah sebabnya kita harus perkenalkan supaya lebih banyak orang yang kenal akan rahasia ini. Keselamatan hanya oleh sebab Yesus dan ini adalah oleh sebab kasih karunia Allah. Kemudian Yesus adalah kepala dari segala sesuatu. Maksudnya kepala daripada segala sesuatu dalam arti ya dia awal daripada segala sesuatu ya, dan jadi kepala ya, kepala dari jemaat ya. Kemudian kepala artinya kita harus tunduk kepada yang menjadi kepala. Oke, kita perlu bersatu di dalam Yesus. Anggota tubuh harus selalu sesuai dengan yang kepala. Kalau misalnya anggota tubuh bertindak tidak sesuai dengan kita punya kepala, artinya ada satu hubungan, ada masalah hubungan dengan kepala. Jadi kalau Yesus katakan mengasihi satu sama lain, tapi kita bertengkar satu sama lain, artinya ada sesuatu masalah dengan hubungan kita dengan Yesus. Sebab kalau kita dekat dengan Yesus, selamanya kita akan siap untuk mengasihi satu sama lain. Oke, baik. Garis besar pelajaran, kita coba bagi 3 ya untuk semua bagian itu. Pertama, mengenal penulis surat Efesus ya, bagaimana latar belakangnya, kunjungan daripada Paulus ya ke jemaat kepada umat Tuhan di Efesus. Kemudian mengenal jemaat Efesus, yaitu yang menerima surat itu, bagaimana keadaan mereka. Kemudian mengenal pekabaran Paulus kepada jemaat. Pekabarannya apa? Ya, itu adalah kita walaupun hanya pendahuluan, kita berikan inti daripada pekabaran itu ya. Jadi dengan demikian untuk penulis, penerima dan juga isi pekabaran. Oke. Baik. Nah, mengenal penulis surat Efesus, bagaimana kita memastikan bahwa Paulus penulis buku Efesus ya? Kita dapatkan bahwa pada penulisan suratnya Paulus mengidentifikasikan dirinya sebagai penulis. Kemudian mendekati pertengahan suratnya, Paulus kembali mengidentifikasikan dirinya dengan menyebutkan namanya, memanggil dirinya orang-orang yang dipenjara karena Yesus Kristus dan untuk kamu yang orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian yang memperkenalkan suatu refleksi pribadi yang pekerjaannya sebagai seorang rasul. Jadi ia memperkenalkan dirinya. Mendekati akhir dari suratnya, kembali dia merujuk dirinya sebagai utusan yang dipenjara dan memberikan kesimpulan dengan pesan-pesan pribadi. Sementara beberapa ahli menolak bahwa surat Efesus ditulis oleh Paulus, adalah penting untuk memperhatikan bahwa surat dari Paulus jelas menyebutkan Paulus sebagai penulisnya. Sebagian besar orang Kristen menerima dan percaya bahwa Paulus adalah
penulisnya. Oke, kemudian kita coba lihat ya, apakah yang Anda ketahui mengenai kota Efesus pada abad pertama ya? Ya, banyak di antara saudara-saudara pernah lihat ini Efesus zaman purbakala ya. Kami sendiri sudah pernah 2 kali ke sana ya, ini di Turki sekarang. Nah, dulu Peggy Wawor ya keluarga juga bersama dengan kami berangkat ke Efesus, oke, melihat 7 jemaat. Oke, Efesus adalah salah satu dari beberapa kota dari Kekaisaran Romawi. Dan jumlah penduduk sekitar 250.000, itu merupakan ibu kota dari salah satu provinsi yang paling kaya di Kekaisaran Romawi, yaitu Provinsi Asia yang mencakup sebagian besar wilayah yang kita kenal saat ini sebagai Asia Kecil. Dan pada zaman Paulus, provinsi tersebut sedang menikmati masa pertumbuhan dan kemakmuran sebagai kota pelabuhan. Efesus juga terletak di persimpangan rute Jalan Barat, jadi tempat yang sangat strategis. Sementara penduduk kota menyembah banyak dewa, Artemis yang dianggap sebagai dewa penjaga kota merupakan ilah yang tertinggi. Penyembahan kepada Artemis merupakan fokus berbagai upaya kemasyarakatan, perlombaan atletik, dan perayaan-perayaan tahunan lainnya. Artemis juga disebut Diana ya oleh bangsa Roma. Jadi Dewi Diana ya. Kalau datang ke tempat ini Anda lihat itu dia punya sisa-sisa itu luar biasa, dia punya kuilnya itu merupakan salah satu keajaiban dunia kuno, oke. Dan gambar dari Diana digambarkan ya dengan sangat luar biasa. Apa yang Paulus buat saat tiba di Efesus dan bagaimana sambutannya? Silakan, Joy. Kisah 18 ayat 19 dan 20. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Jadi kenapa tidak mengabulkannya? Oleh sebab dia sudah punya rencana yang lain, tapi dia memberikan suatu janji. Janji apakah yang diberikan Rasul Paulus sebelum meneruskan perjalanannya ke Yerusalem? Ya, Melin? Kisah 18 ayat 21, ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Oke, jadi satu hal yang dia katakan ya, aku akan kembali. Tapi dia katakan jika Allah menghendakinya ya. Jadi dengan kata yang lain kalau kita gunakan di Indonesia pakai bahasa Arab, insya Allah. Jadi kalau Allah menghendaki ya, insya Allah aku akan kembali kepadamu, dan itu betul-betul terpenuhi. Paulus memenuhi janjinya. Paulus kemudian kembali ke Efesus pada perjalanan misioner yang ketiga dan tinggal di sana selama 3 tahun. Sang Rasul membuat komitmen yang penting untuk Efesus dan tujuan mendirikan jemaat Kristen yang kuat di sana. Oke, siapakah yang menyediakan jalan bagi kunjungan Rasul Paulus yang kedua ke Efesus? Ya, kita dalam Kisah 18 ayat 24 sampai 28. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, jadi kita lihat di sini bagaimana peranan daripada Apolos yang ikut menyediakan ya
orang-orang di sana, ya, di Efesus sebelum kedatangan daripada Paulus. Jadi ini kita sebutkan istilah groundworks. Jadi kalau sekarang kita katakan ada KKR penuaian, ya, KKR penuaian ini harus didahului dengan groundworks, ya. Jadi harus ada kelompok kecil belajar Alkitab. Jadi inilah yang telah terjadi, ya, sebelum kedatangan Paulus sudah dibuat groundwork lebih dahulu. Sangat penting, oke. Nah, setelah kembali ke Efesus, di mana Paulus mengajar firman Allah untuk 3 bulan lamanya, oke. Sebetulnya dalam Kisah 19 1-8, tapi kita baca ayat ke-8 saja. Melin? Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Kisah 19 ayat 8. Oke, jadi kemana dia pergi? Ke rumah ibadat, itu orang-orang Yahudi, ya. Jadi Paulus menggunakan satu prinsip yang disebut, ya, dalam ilmu psikologi, ya, yaitu from known to unknown, ya. Jadi berbicara kebenaran, ya, untuk apa yang mereka lebih tahu, mereka sudah tahu lebih dahulu, baru memperkenalkan yang belum tahu, ya, from known to unknown, ya. Kalau langsung berhadapan dengan orang kafir, ya, itu melalui proses yang lebih lama. Tapi ini orang-orang Yahudi kan menunggu kedatangan Mesias. Nah, sekarang mereka gunakan latar belakang ini untuk memberikan pengajaran kepada mereka, ya, memperkenalkan tentang Mesias itu sudah datang. Oke. Nah, mengapa akhirnya dia pindah ke sekolah Tiranus dan apakah hasilnya? Silakan. Nah, 19 ayat 9 sampai 10. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi, nah, kenapa pindah? Oleh sebab beberapa orang yang tegar hatinya, tidak mau diyakinkan. Kadang-kadang, ya, orang yang keras kepala, ya, maka kita tidak langsung memasukkan sesuatu pengetahuan, ya, sementara mereka masih keras. Kadang-kadang harus dilembutkan lebih dahulu, ya. Kalau Anda ikuti bagaimana membawakan pekabaran, ya, kita sebutkan tadi from known to unknown. Tetapi juga kita harus lihat dari segi receptivity. Oleh sebab orang itu penerimaan, receptivity yang berbeda, ya. Orang misalnya yang terpengaruh dengan sekularisme, mereka itu kan tidak gampang untuk menerima kebenaran, ya. Tetapi kadang-kadang bukan hanya diperlukan waktu, ada satu waktu di mana keadaan yang menyebabkan mereka menyadari bahwa materi tidak akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Pada saat sakit misalnya, dan menyadari bahwa hidupnya harusnya bergantung kepada Tuhan. Nah, waktu itu mereka sudah dapat lebih reseptif, ya. Nah, itulah mereka itu tegar hatinya, ya, tidak mau diyakinkan, ya, bahkan mengupat, maka meninggalkan, ya, kemudian pergi ke tempat di Tiranus, ya, dikatakan. Nah, bagaimana Tuhan mengkonfirmasi ajaran Paulus yang dia janjikan kepada murid-muridnya? Ya, silakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit,
dan orang itu akan sembuh. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 17, 18, dan 20. Baik, terima kasih Melin. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah perintah Tuhan untuk pergi, ya. Ayat 16-nya artinya pergilah kamu ke seluruh dunia, ya. Mereka yang percaya dibaptiskan. Kemudian disebutkan akan apa namanya? Di sini harus Tuhan akan memberikan tanda-tanda, mujizat dan sebagainya. Dan itu terjadi dalam pengalaman daripada Rasul Paulus. Ya, dia melakukan berbagai macam mujizat, ya. Termasuk membangkitkan mati. Kita lihat ada hal yang luar biasa dan dia pergi kemana-mana, ya. Nah, bagaimana pengalaman saat Anda menyaksikan manifestasi yang ajaib dari kuasa ilahi yang membuktikan kebenaran firman Allah, ya. Jadi ini adalah hal yang dapat disampaikan pengalaman-pengalaman, ya. Pengalaman yang luar biasa adalah perubahan manusia. Nah, kebetulan saya ceritakan tadi Bapak saya akan pergi, saya harus bicara untuk penguburan daripada Ian McDonald, ya. Satu hal yang luar biasa tentang Ian McDonald itu, ya, adalah bahwa ia dulunya adalah pemabuk, kemudian dia adalah perokok dan susah sekali untuk mengekang dirinya, ya, mengekang dirinya. Kemudian dia tidak pernah belajar Alkitab. Jadi waktu mau belajar Alkitab, saya tanya ada Alkitab atau tidak? Tidak ada, saya kirim Alkitab. Sesudah itu saya kirim pelajarannya itu mengajarnya bagaimana. Waktu itu belum ada Zoom begini. Jadi saya kirim PowerPoint, kemudian dia buka komputer, saya juga buka komputer, kemudian saya bicara di dalam telepon. Itulah cara mengajar. Tetapi hal yang luar biasa, ya, orang-orang lihat, wah, tidak mau lagi minum-minum, dia tidak mau lagi merokok, ya. Kemudian dia bilang sama saya, orang-orang heran tentang dia. Dia ada perusahaan dari garage opener, ya, perusahaan untuk pembuka apa namanya itu, untuk garasi, oke. Di Amerika kan selalu garasinya otomatis, ya. Mungkin di Indonesia juga begitu. Jadi itu dia punya perusahaan. Kemudian orang-orang teman sekerjanya melihat dia berbeda sekali. Dan dia katakan, "Pendeta, boleh tolong berikan lebih banyak Alkitab." Jadi saya kirim lagi, berapa diperlukan? Paling sedikit 2. Saya kirim 2 Alkitab, ya. Jadi dia bagikan kepada temannya, familinya, ya. Jadi adanya satu bukti kebenaran firman Allah, yaitu perubahan hidup, ya. Nah, itu daripada Ian McDonald. Kemudian saya percaya saudara-saudara mempunyai pengalaman secara pribadi ataupun juga teman dan sebagainya. Itulah waktu untuk sharing. Baik, sekarang siapa yang setan gunakan untuk melawan Paulus yang mengakui memiliki Kristus bersamanya? Silakan. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab, bentar, ya. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini." Oke. Jadi apa yang terjadi, ya, kalau Anda datang sampai sekarang ini, ya, maka orang-orang itu jual patung daripada Dewi Artemis atau Dewi Diana, ya. Jadi di iklan itu orang jual itu, itulah yang mereka lakukan, dan jadi mereka punya perusahaan ini, ya. Jadi untuk oleh sebab usaha atau oleh sebab bisnisnya, maka Demetrius ini, ya, langsung membuat apa? Huru-hara. Oke. Kita lihat disebutkan di sini peristiwa ajaib, ya, dalam keterangan pelajaran kita sudah dapat. Lukas tentang 7 pelancong tukang jampi Yahudi di kota itu dengan mencampur
adukan nama Yesus dan Paulus, dan dalam mantra mereka terbukti menjadi usaha yang menyesatkan dari para pengusir setan ini. Nah, pada saat kabar tersebut tersebar di jalan kota, mereka ketakutan dan mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Peristiwa juga menjadikan pengaruh besar bagi orang-orang yang sudah menjadi percaya dan secara sukarela membakar kitab-kitab sihir mereka di hadapan umum, dan yang bernilai kira-kira 50.000 uang perak. Ini menunjukkan bagaimana mahalnya itu buku-buku sihir ya. Dengan penduduk kota yang lebih luas, orang percaya belajar bahwa penyembahan kepada Yesus tidak dapat dilemahkan dan penyembahan kepada apapun atau seorang pun yang lain. Baik, nah sekarang bagaimana pertolongan tidak terduga dari pegawai pemerintah digunakan Tuhan untuk menyelamatkan Paulus dan orang Kristen lainnya. Jadi sementara ada huru-hara baginya, kemudian Tuhan gunakan seseorang. Oke, silakan Kisah 19:35-36. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu, hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak." Kisah 19 ayat 35-36. Jadi kita dapat ya ada panitera kota ya yang ikut campur baur sehingga suasana menjadi tenang ya. Nah, Tuhan bisa gunakan siapa saja ya untuk menenangkan suasana ya. Mungkin pemerintahan ya, ataupun mungkin juga tua-tua jemaat dan sebagainya ya. Dapat melihat bisa menggunakan siapa saja untuk memberikan keamanan. Baik. Nah, sekarang apa yang kita bisa dapat pelajari dari kisah Paulus untuk kehidupan kita dalam menjadi saksi bagi Kristus sekarang ini? Nah, kita pelajari, dapatkan tantangan dalam saat mengajar, ya tantangan dari orang Yahudi tempat, kemudian dapatkan lagi masalah di tempat yang lain dan sebagainya. Jadi kita dapatkan tantangan, dan kita juga ada jalan keluar. Saya pernah buat KKR di Oisau ya, di Kupang, mungkin berapa 16 km dari Kupang ya. Jadi apa yang terjadi, saya diancam ya. Kemudian itu adalah tempat yang sama di mana pendeta Petrus Balo ya bikin KKR dan dia dipukul, giginya rontok 12 ya, tetapi yang dibaptis 36. Jadi dia bayar 3 dengan 1 gigi ya. Nah, di situ juga saya buat KKR, kemudian di situ juga penentangan dan diancam untuk dibunuh ya. Tetapi apa yang terjadi ya, Tuhan tetap lindungi ya, dan masih hidup sampai sekarang. Saudara-saudara sekalian, nah kronologi tentatif hubungan Paulus dan Efesus ada dalam pelajaran kita, menyebutkan tahun 52 kunjungan Paulus yang singkat ke Efesus, 3 tahun pelayanan Paulus di Efesus. Dia menulis buku 1 Korintus sebelum meninggalkan kota itu. Kemudian 50, sementara Paulus di Miletus, dia bertemu dengan tua-tua dari Efesus. Dia sengaja meminta mereka datang ya. Kemudian itu adalah kontak yang terakhir ya. Kemudian Paulus Efesus, kemudian saat dia berada di penjara di Roma ya, itu adalah tahun 62 Masehi. Baik. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, mengenal jemaat Efesus, yaitu sekarang penerima surat ya. Pada ujung daripada perjalanan misioneri ketiga, apakah kabaran perpisahan yang diberikan Paulus kepada tua-tua jemaat ya? Kisah 20 sebetulnya 17-36, kita baca saja 18-19. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Kisah 20 ayat 18 dan 19. Oke.
Jadi bagaimana kita dapatkan bahwa suasana daripada orang-orang waktu itu ya adalah berbagai macam tantangan yang dia hadapi oleh sebab termasuk ancaman yang akan membunuh Paulus ya. Jadi dengan demikian Efesus itu bukanlah sesuatu tempat yang aman. Kemudian dia memberikan pesan-pesan, kemudian apa yang menjadi reaksi, bagaimanakah tanggapan tua-tua jemaat Efesus terhadap pekabaran perpisahan dari Paulus ya. Silakan Melin. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Oke, jadi ini hal yang sangat penting kita lihat bagaimana kasih persaudaraan ya yang luar biasa ya. Dan bagaimana ia tetap dicintai ya. Mereka menangis pada saat keberangkatannya ya. Dan inilah satu hal yang sangat umum dalam dunia kekristenan, bagaimana kita bersedia atas keberangkatan orang yang kita kasihi ya. Baik, apa yang terjadi dengan jemaat Efesus ya? Paulus menulis surat kepada Efesus untuk dibacakan kepada kumpulan-kumpulan orang percaya yang berkumpul beribadah di rumah wilayah di Efesus. Pada tahun-tahun antara kepergian Paulus, pergerakan kekristenan di Efesus telah bertumbuh dan jumlah jemaat-jemaat yang berkumpul di rumah-rumah telah berlipat ganda. Ya, adalah penting untuk mengirimkan Tikhikus kepada umat percaya yang mula-mula itu sebagai perwakilan pribadi Rasul Paulus untuk bersama-sama dengan mereka dan membicarakannya surat yang dari Rasul ya, jadi dibacakan. Kalau kita dapatkan lagi sumber yang lain, ini Efesus tidak terlalu jauh dari Kolose ya. Kemudian surat kepada Efesus juga dibacakan kepada jemaat yang di Kolose. Oke, siapa saja yang mendengar akan surat Paulus kepada jemaat Efesus? Silakan. Enggak, ini rupanya keterangan. Oke, sebagaimana dituliskan dalam suratnya, kelompok yang berkumpul itu terdiri ada dari satu keluarga, ayah, ibu, anak-anak, dan para hamba. Pada zaman itu satu keluarga termasuk orang lain berhubungan kerabat, siapa saja yang bergantung pada dukungan keluarga dan bahkan para pelanggan. Jadi mereka juga ada di sana, sebagaimana juga anggota keluarga. Jadi banyak yang mendengar akan surat tersebut yang dibacakan di jemaat Efesus. Baik, kesan apa yang Anda peroleh saat menguji buku Efesus secara keseluruhan? Ya, jadi kalau kita lihat kepada keseluruhan apa yang terjadi? Kan Efesus kita selalu lihat yang sering kita gunakan di dalam buku Efesus adalah Efesus pasal 2 kan 7, 8 ya 9 ya, kita tentang keselamatan hanya melalui iman saja ya, bukan dengan perbuatan dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwa buku Efesus yang ditulis oleh Paulus ini menunjukkan tentang perlunya iman dan selalu menonjolkan Yesus. Kita coba lihat keterangan di sini. Ringkasan pekabaran untuk jemaat Efesus. Dari penjara, Paulus menyatakan visi tentang rencana Allah yang berpusat pada Kristus setelah genap waktunya dan bagaimana peran gereja di dalamnya. Allah bertindak di dalam Kristus untuk memulai rencananya, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala dan segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya. Dan dia melakukan hal ini dengan menciptakan gereja sebagai satu kesatuan terdiri dari manusia-manusia yang baru, yang berasal dari orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Ya, ada sumbernya di sana. Orang percaya dipanggil untuk bertindak selaras dengan rencana ilahi ini dan memberikan peringatan kepada kuasa kejahatan bahwa tujuan akhir Allah sedang berlangsung. Oke. Kemudian sebagaimana yang dikatakan dalam Efesus 1 ayat 9 dan 10, kesatuan yang direncanakan Allah adalah kesatuan dalam Kristus. Jadi tidaklah mengherankan untuk menemukan bahwa Yesus adalah surat yang bermandikan Kristus, di mana terdapat pujian terhadap tindakan Allah di dalam Kristus dan merayakan akses untuk umat percaya kepada sumber-sumber rohani yang ditawarkan di dalam Kristus.
Dan Paulus menggunakan frasa di dalam Kristus, ya, to be in Christ, ya, and Christo, ya. Dan frasa yang sejenis lebih daripada 30 kali dan di mana-mana meninggikan Yesus. Sementara saudara membaca surat ini, perhatikan frasa-frasa ini dan perhatikan kepada berbagai macam cara bagaimana Paulus mengfokuskan kepada Yesus. Jadi Yesus adalah merupakan pusat. Oke. Nah, Paulus berusaha untuk menyalakan kembali komitmen rohani orang percaya di Efesus dengan mengingatkan mereka bahwa mereka adalah bagian dari gereja yang merupakan inti rencana Allah untuk mempersiapkan segala sesuatu di dalam Kristus. Ketika yang menggunakan kata gereja atau dalam bahasa Yunani ekklesia di dalam suratnya, yang dia maksudkan adalah gereja universal atau gereja secara luas, bukan gereja lokal. Oke, universal. Dan kata universal itulah Katolik, ya. Tetapi bukan Katolik Roma. Oke. Tetapi semua disebutkan Katolik pada abad-abad pertama tersebut. Oke. Baik. Kita ini bagian mengenal pekabaran Paulus kepada jemaat Efesus. Siapa yang menjadi fokus utama dari suratan ini? Oke, ini menjelaskan apa yang saya barusan jelaskan. Silakan. Efesus 3 ayat 1, Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Terima kasih. Jadi kita lihat bahwa Yesus menjadi fokus. Artinya fokusnya adalah Yesus sejak kapan? Sejak sebelum dunia dijadikan. Ya. Luar biasa sampai kepada masa yang akan datang. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini metafora untuk jemaat yang penting apakah yang diberikan oleh buku Efesus. Jadi digambarkan gereja adalah sebagai tubuh, ya. Gereja sebagai bangunan, ya. Gereja sebagai pengantin perempuan, gereja sebagai prajurit. Nah, masing-masing gambaran ini dengan caranya sendiri mengungkapkan apa maksud dan tujuan Allah bagi gerejanya. Misalnya sebagai tubuh, ya, semua berfungsi, ya. Semua penting. Apa bagian tubuh kita yang tidak penting, ya? Dari mata atau dari telinga ataupun dari tangan, semua ada fungsinya. Jadi Tuhan, hanya Paulus mau coba tunjukkan bagaimana semua itu adalah anggota tubuh yang punya peranan. Kemudian begitu juga dalam adalah bait suci, ya, bangunan, ya. Bangunan itu terdiri atas batu bata dan masing-masing kita adalah batu bata di dalam membangun akan bait suci, ya. Jadi semua mempunyai peranan yang penting. Jangan pikirkan bahwa paku yang kecil itu misalnya tidak berfungsi. Paku yang kecil yang tercopot bisa menyebabkan robohnya suatu bangunan. Jadi peranannya penting. Pengantin perempuan menggambarkan tentang perlunya untuk menjadi indah, cantik, harum, ya, untuk Yesus Kristus, ya. Jadi kita harus kedapatan sebagai perempuan yang cantik, ya, untuk kita punya pengantin laki-laki itu Yesus Kristus. Itu berhubungan dengan masalah tabiat kita yang harus kita tunjukkan. Sebagai prajurit artinya berperang mempunyai senjata Allah, ya, dan senjata itu penting sekali, ya, yaitu disebutkan tentang firman Allah ataupun iman, ya, ataupun pengabaran Injil, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa semuanya itu adalah penting, menunjukkan peranan penting daripada setiap orang Kristen. Baik, apakah yang dapat kita pelajari dari sikap Paulus terhadap orang Kristen di Efesus? Dari pembukaan dan penutupan kalimat dari suratannya ini, silakan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara.
Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Oke. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana ia mengasihi jemaat Efesus. Jadi dia menyurat dan mengharapkan suatu hal yang penuh damai ya dan menunjukkan supaya Yesus menyertai ya. Jadi kita bisa lihat ya poin-poin yang sangat penting yaitu kasih Yesus yang atau damai Yesus itu boleh menyertai akan umat di Efesus. Baik, mengapa penting sekali untuk mempelajari tulisan Paulus kepada jemaat Filipi? Ya, kita lihat ya ada tema-tema yang penting, pembukaan berkat berkat untuk pembuka, kemudian doa untuk orang percaya yang menerima Kristus. Ya, kemudian dahulu mati rohani, sekarang dimuliakan bersama dengan Kristus. Ya. Kemudian dan itu melalui iman. Anda bisa lihat itu dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kristus menciptakan jemaatnya dari Yahudi dan bukan Yahudi. Jadi itu gereja Tuhan bukan hanya orang Yahudi, tetapi internasional. Paulus sebagai pengkhotbah kepada orang bukan Yahudi. Kemudian 2, orang percaya supaya mengalami kasih Kristus. Ya. Kemudian kita lihat berpegang pada teguh kepada roh yang memberikan kesatuan kepada jemaat. Jadi yang menyatukan kita adalah roh Tuhan. Hidup baru, kehidupan kesatuan yang bertumbuh dan berjalan dalam kasih, terang, dan hikmat. Kemudian mempraktikkan kehidupan yang dibentuk oleh Kristus ya dalam keluarga Kristen. Keluarga Kristen harus berbeda dari keluarga-keluarga yang bukan Kristen ya. Jadi kalau gampang kita dihina ataupun dibicarakan oleh tetangga, sikap kita harus berbeda. Oke, gosip ya, kita punya sikap harus berbeda. Kemudian berdiri bersama jemaat sebagai prajurit Allah, yaitu mempunyai persenjataan Allah ya, yang meliputi firman Allah, meliputi doa, melalui iman, kemudian bersaksi ya, semuanya terlibat di dalam senjata daripada prajurit Allah. Kemudian salam penutup. Oke, kesimpulan, kita memahami bahwa surat Efesus ditulis untuk orang yang percaya yang memerlukan petunjuk bagaimana mengatasi serangan dan pengaruh berkelanjutan dari kekuatan-kekuatan kosmik yang jahat. Semua kita punya tantangan, tetapi firman Allah bisa menguatkan kita. Oke, tanggapan Paulus adalah surat kepada jemaat Efesus, di mana Paulus merujuk kepada Kristus sebagai satu-satunya yang telah ditinggikan di atas segala semua kuasa dan menekankan keunggulan kuasa Allah, ya, kuasa yang Allah berikan kepada orang percaya. Jadi Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita supaya kita bisa menang. Oke, baik. Sekarang untuk aplikasi, ya, apa yang dapat kita pelajari dari perhatian Paulus kepada jemaat Efesus ya? Jadi di sini ada pendeta-pendeta, ya mungkin kita pikirkan apakah kita juga seperti Paulus ya, kepada jemaat kita itu kita begitu mencintai ya, kemudian ingin menguatkan ya, mereka dan merasa sedih kalau orang tidak lagi ke gereja ya. Kita lihat Paulus itu demikian mengasihi akan jemaatnya. Nah, sekarang yang juga harus jadi pertanyaan aplikasi, apakah khotbah di jemaat masa kini seperti tulisan Paulus yang selalu berpusat kepada Yesus? Sering sekali kita berkhotbah banyak di gereja-gereja itu bicara tentang buah-buah ya. Artinya kita harus menurut hukum, kita harus pelihara hari Sabat, kita harus bayar persepuluhan. Itu adalah buah. Tetapi jangan lupa kita harus bicara banyak tentang koneksi ya dengan Yesus ya. Jadi kalau seorang itu koneksinya dengan Yesus erat ya dan Yesus ditinggikan ya, berpusat kepada Yesus, punya persekutuan dengan Yesus, buah-buah itu otomatis. Buah-buah penurutan itu akan otomatis ya. Jadi itu yang harus coba dipikirkan ya, kita rindu supaya kita bisa berbicara lebih banyak tentang Yesus. Kemudian, apakah yang dapat kita pelajari dari berbagai metafora yang
Paulus gunakan dalam menggambarkan jemaat Efesus. Jadi apakah itu tubuh, apakah itu pengantin, ya, apakah itu bangunan, ya, kemudian apakah itu prajurit, semuanya menunjukkan bahwa kita semua punya peranan. Ya, kita semua punya peranan yang sangat penting. Baik, apa yang dapat kita buat dengan pelajaran ini pada minggu mendatang? Pelajaran ini kalau kita dapatkan berkat, apa yang kita buat? Ya, itu adalah satu aplikasi yang kita harus pikirkan. Baik, saya rasa itu yang kita telah menjadi inti pelajaran. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Pendeta telah membahas pelajaran dengan baik. Cuma masalahnya nih di tempat saya ini lagi retreat di sini. Ada Lagi apa? lagi retreat, jadi ada banyak suara-suara. Tapi sekarang tidak kedengaran suara-suara. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Kalau Mungkin begitu. mereka sedang tenang. Ini musik nih. Baik, Oh. kalau begitu saya akan dibantu nanti dengan Joy apabila di sini tidak memungkinkan ya. Jadi kita masuk kepada ruang tanya jawab dan kepada seluruh partisipan yang ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand, nanti saya akan panggil dan bacakan. Dan bagi mereka yang mau menuliskan pertanyaannya, silakan tuliskan di kolom chat. Oke, Pendeta sudah ada pertanyaan dari Edwin Thomas. Kisah Para Rasul 19 ayat Sebelum saya 10. lupa ya, kita harus persis berhentinya jam ini udah jam 8 Pendeta. 8.30 ya. Berarti Jadi waktunya kita ada 1 jam, enggak, berapa ini? Setengah jam lagi. 52 menit ya. 42 menit lagi. 40 menit. Oke. Ya, 40 Terima kasih Pak James Oke. sudah resen, tapi sebentar ya. Sekarang waktunya untuk Saudara Edwin Thomas, saya bacakan pertanyaannya. Kisah Para Rasul 19 ayat 10. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang dan malam dengan tiada hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Pertanyaan saya adalah, ada 2 tahun, ada 3 tahun. Jadi bagaimana ini? Mohon penjelasannya Pendeta. Itu adalah masa yang pertama ya, datang hanya singkat, kemudian yang kedua itu lebih lama ya 3 bulan, kemudian kita dapatkan itu terakhir itu dia 3 tahun, tetapi kita bisa lihat bahwa ada usaha-usaha di mana dia menekankan dengan sangat instan ya. Di tempat itu 3 tahun ya, tetapi di mana dia menasehati dengan mencucurkan air mata dan sebagainya. Jadi dengan demikian bahwa keadaan di mana ia harus mencucurkan air mata dan bekerja dengan sangat instan dan sebagainya itu adalah pada akhir 2 tahun dari 3 tahun. Kita boleh katakan demikian. Terima kasih Pendeta. Oke. Ya, jadi jelas ya, Saudara Edwin Thomas. Nah, selanjutnya yang raise hand di sini ada Bapak James Tambuwun. Silakan Pak James Tambuwun, tolong di-unmute dan buka kameranya, Pak. Salam, selamat hari Sabat, selamat malam. Selamat Sabat. Ya. Apa kabar? Baik, Pendeta. Saya ingin sekali menggali dari narasumber yang berkompeten tentu. Ini surat Rasul Paulus luar biasa nih Pendeta. Agak susah-susah gampang ini. Sebab Petrus bilang Paulus punya tulisan ada hal-hal yang suka dipahami itu. Petrus 3. Jadi saya ingin tanya Pendeta, di hari Kamis ini Roh Kudus tentang materai Pendeta.
Apa korelasinya dengan pelajaran lalu tentang yang di hari Kamis ini? Ada dua metafora yang Paulus gambarkan di sini, pendeta. Itu pertama. Apa hubungan, ada korelasi apa? Materai ini di sini, materai Tuhan Roh Kudus. Nah, itu yang saya ingin jelas. Terus kedua, Rasul Paulus menggunakan mujizat, pendeta, luar biasa, dan saya kira metode Yesus yang dia lakukan. Yesus dalam pekabaran, dia mengabarkan Injil, dia bikin mujizat-mujizat penyembuhan. Tentu dia menolong orang, bagaimana dia kasih makan ribuan orang. Tapi yang saya lihat Paulus teladani atau metode Yesus yang Paulus, dia menyembuhkan luar biasa, sapu tangannya aja bisa orang terobsesi bisa sembuh. Kenapa kita mungkin ada rumah sakit, tapi saya kira konteksnya rumah sakit dengan penyembuhan yang suka terjadi kayaknya agak lain. Sama halnya rumah sakit dengan rumah sakit yang lain, tapi mujizat yang terjadi. Dan saya kira Yesus melakukan dan Paulus melakukan. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Yang pertama, mengenai masalah meterai, yang disebutkan adalah yang memeteraikan itu adalah Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus yang memeteraikan. Jadi itu, apakah itu pelajaran minggu yang lalu ya, atau 2 minggu yang lalu tentang pemeteraian ya, ataupun juga sekarang, tetap sama. Yang memeteraikan adalah Roh Kudus. Dan apakah itu meterai itu sendiri? Meterai itu sendiri adalah merupakan tabiat Kristus ya, yang meliputi penurutan kepada hukum Allah, termasuk juga mengenai masalah hari Sabat dan tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Jadi prosesnya adalah yang melakukan itu adalah Roh Kudus. Ya, apakah itu pelajaran kuartal lalu atau kuartal sekarang, tetap sama. Yang itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah mujizat. Paulus memang membuat mujizat. Ya. Nah, sekarang apakah kita punya metode itu berbeda? Mujizat itu adalah salah satu karunia rohani. Ya. Ada paling sedikit ada 24 karunia rohani yang major, tetapi bisa juga dapatkan sampai 50. Jadi masing-masing itu mempunyai karunia rohani yang berbeda-beda. Ada karunia rohani menjadi nabi, ada karunia rohani menjadi pengajar, ada karunia rohani di dalam menyembuhkan, ada karunia rohani dalam keramah tamahan. Ya, jadi masing-masing itu mempunyai karunia rohani yang berbeda. Nah, Paulus mempunyai karunia rohani termasuk di dalam ya menyembuhkan. Ya. Tetapi kalau seandainya Anda berdoa ternyata tidak sembuh, jadi artinya Anda tidak punya karunia rohani dalam menyembuhkan, jangan khawatir ya, sebab ya karunia rohani tersebut bukan milik kita, tetapi kita punya karunia rohani yang lain. Mungkin bisa menyebabkan, bisa mengundang orang dengan keramah tamahan dan orang jadi terjamah. Kok baik sekali ini Bapak Tambuwon ya, saat tidak begitu kenal baru saja ketemu di gereja langsung diundang ya, kemudian keramah tamahan tersebut menimbulkan satu kerinduan kepada orang untuk mengenal Tuhan, kemudian akhirnya dia belajar, akhirnya menerima kebenaran. Itu adalah karunia rohani ya, yaitu hanya mengundang makan, atau ada yang karunia rohani dalam menginjil. Jadi setiap orang dalam tubuh Kristus itu ada masing-masing peranannya sangat penting sekali ya. Mungkin saya berikan contoh dari pengalaman saya pribadi. Jadi saya dulu tidak kenal Advent, saya pikir Advent itu nama rumah sakit ya. Jadi pada saat saya diterima undangan untuk KKR ya, kemudian saya datang ya di gedung tabungan Pos Bandung ya, itu ada penerima tamu. Kemudian diundang saya duduk, terus ada orang yang duduk di samping saya, tolong saya buka Alkitab, ada yang berkhotbah, ada yang menyanyi ya. Kemudian 3 bulan, pokoknya saya belajar, saya waktu itu pemuda Pantekosta. Kemudian 3 bulan kemudian saya dibaptiskan. Nah, sekarang yang membuat saya dibaptiskan itu mengenal kebenaran itu siapa? Ya. Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, tetapi melalui siapa? Ya.
ya, melalui orang yang antar undangan ke rumah saya, melalui penerima tamu, ya. Jadi apa yang dibuat oleh orang lain diteruskan oleh orang lain. Itulah peranan daripada tubuh Yesus. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada undangan, mana saya pernah tahu datang kebenaran. Kalau misalnya saya pergi tetapi tidak di welcome, tidak ada penerima tamu, ya saya mana mau datang lagi. Kalau saya sudah duduk tetapi tidak ada pengkhotbah, ya mana saya akan datang lagi. Jadi tiap-tiap orang punya peranan yang sangat penting, ya. Dan itulah tubuh Kristus atau juga bait, artinya tubuh Kristus atau bangunan Kristus. Semuanya penting. Jangan ada anggota ALKAN yang merasa bahwa dia tidak penting. Semua kita penting, ya. Semua kita penting, sebab itu kita harus berperan sesuai dengan talenta, karunia rohani, kesempatan, kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Jadi karunia berbeda-beda, pendeta ya? Oh iya, Ya. karunia berbeda-beda, ya. Oke, terima kasih pendeta. Oke. Baik, terima kasih Pak James Tambun, terima kasih pendeta. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat. Ada Pak Tony Cihaan yang mungkin mau bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Jika mau bertanya langsung bisa. Ini dari Ibu Evi Peo. Mas sahabat, pendeta Kuntara, pertanyaan, apabila kita mimpi dan bertanya pada Google arti mimpi kita, apakah itu termasuk penyembahan berhala? Ya. Sekarang ya kita harus tahu ya berhala itu ya bisa macam-macam. Ya, kita punya gadget ini juga bisa jadi berhala. Oke. Jadi apakah itu Google? Google juga bisa jadi berhala ya. Kalau Anda dapatkan mengikuti melihat rencana Tuhan, kemudian Anda percaya kepada apa yang dikatakan oleh Google, ya. Google itu bisa jadi berhala ya. Kalau misalnya apa yang dikatakan oleh Google itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi Google juga boleh menjadi satu alat ya untuk menunjukkan kehendak Tuhan. Oke. Jadi Google sangat bermanfaat ya. Namun yang menjadi kata akhir bukan Google. Yang menjadi kata akhir haruslah Alkitab ya. Gadget ya itu penting, tetapi gadget haruslah menjadi satu alat untuk membaca firman Tuhan, melihat kehendak Tuhan, membaca tulisan Roh Nubuat ya. Jadi prinsipnya jangan hanya masalah Google, apa saja bisa jadi berhala ya. Tetapi ya kita harus melihat kehendak Tuhan di atas segala sesuatu. Mudah-mudahan menjawab apa yang dikatakan oleh Evi Pio. Oke, pendeta ini mohon maaf karena tulisannya ke direct message, jadi saya nggak bisa kasih ke Joy untuk membacakan. Ini ada di direct message ke saya, Ibu Grace Pengelatan, katanya mohon izin. Oh, sorry, maafkan saya. Oke. Ini kita lanjut ke penanya yang lain ya, pendeta ya. Tadi pendeta katakan para pendeta harus memperkenalkan Tuhan kepada jemaatnya. Pertanyaan, bagaimana dengan para pendeta, terlebih pendeta muda yang hanya memikirkan mengejar target, mengejar poin, terlebih menghalalkan segala hal. Kalau perlu uang yang berbicara tanpa memperhatikan keselamatan jiwa-jiwa yang akan dibaptiskan, agar bukan mencari uang namun bersungguh-sungguh datang kepada kebenaran Tuhan yang sejati. Gimana pendeta? Ya, kita harus doakan ya. Kita masing-masing mengetahui bahwa setiap orang punya kelemahan, tetapi kita harus ingat, waktu murid-murid Yesus itu datang kepada Yesus, mereka juga semuanya tanpa kecuali itu mempunyai motif yang mementingkan diri. Ya, mereka juga datang oleh sebab roti. Tetapi sementara mereka itu belajar ya dari Yesus, maka si Yohanes dan Yakobus yang disebut anak guntur artinya menjadi orang yang sangat mengasihi ya.
ya ini Yohanes anak Guntur menjadi Yohanes yang kekasih, ya, dan semua pembahasannya tentang kasih. Jadi kalau orang pertama itu oleh sebab dia apa namanya baru saja tamat dari sekolah, kemudian dituntut untuk target, jadi dia mengejar target. Tetapi ya kan dalam mengejar target kan dia harus membagikan firman Allah. Bukankah dia itu harus membaca firman Allah? Seorang tidak bisa memberikan apa yang dia tidak miliki. Jadi dia harus belajar. Dan sementara belajar, ya belajar sekolah sahabat saja seperti sekarang ini, ya bisa menyebabkan kita dapat bertumbuh. Makin lama kita dapat mengenal akan rencana Tuhan yang sesungguhnya. Jadi dengan demikian firman Allah itu artinya kabar baik itu akan dikabarkan, ya, dengan penuh sukacita, bukan oleh sebab adanya target, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang seperti ini, maka mereka yang mempunyai iman yang lebih kuat, tolonglah mereka, ya, doakan, kasih nasihat, bimbing. Itulah tujuan daripada gereja. Kita harus membimbing satu sama lain, menguatkan satu sama lain, dan menanggung beban satu sama lain. Mudah-mudahan ini menolong pertanyaan dari saudari tersebut. Kayaknya tidak ada pertanyaan lagi, apakah kita akan tutup? Ini seperti FPO ada menuliskan sesuatu. Oh. Ya, silakan Pak John Watupongo sedang raise hand. Halo, Dr. Watupongo, apa kabar? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kedengaran suara saya? Jelas. Pendeta? Ya, saya sudah cukup rindu sama Bapak Watupongo ini. Iya, udah 2 minggu absen, saya nggak bisa buka Zoom-nya. Ya, pelajaran Alkitab yang hari Selasa kelihatannya waktunya nggak tepat ya. Iya, bukan itu, tapi maksud saya Zoom-nya jadi lain, nggak bisa buka saya. Ya, Pak Pendeta, baik. Selamat hari persiapan ya, karena masih di Amerika ini. Untuk Ibu Peggy, Dr. Peggy, selamat sahabat dan teman-teman dan saudara-saudara kita di sana. Pertanyaan saya cuma singkat aja. Paulus ini kan menulis surat dari mana dia sebenarnya? Dia kan menulis surat tujuh kepada umat di Efesus, ya. Sedangkan kalau nggak salah dia ada di penjara, ya. Nah, pertanyaan saya begini, singkat aja. Dia di penjara mana dan surat itu dikirimkan dari mana? Apakah dari penjara ke umat yang ada di Efesus atau dari kota mana dia itu? Jadi saya mesti tahu ceritanya supaya itu. Terima kasih Pak Pendeta, singkat aja. Ya, dia tulis waktu dia berada di penjara di Roma, ya. Tahun 62 di Roma dia di penjara, ya, di bawah pemerintahan Nero. Kaisarnya, ya. Jadi dia di dalam penjara, kemudian dia kirimkan suratnya melalui salah satu orang Kristen yang sudah terima pekabaran, namanya Tikhikus, ya, dan diantarkan dan akhirnya dibacakan kepada jemaat di Efesus. Kita harus tahu bahwa sementara si Paulus itu di dalam penjara, dia tidak tinggal diam, dia mengabar Injil, ya. Dia mengabarkan Injil termasuk kepada para opsir-opsir penjara, bahkan, ya, nanti kalau kita bahas kepada Filipi dan sebagainya, ada salam-salam itu termasuk dari rumah, dari istana. Jadi orang istana juga ada yang terima kebenaran, ya, sebab dia selalu suka untuk bersaksi, ya. Jadi nah salah satu di antaranya besar kemungkinan makanya dia diminta untuk membawa surat itu adalah seorang yang bernama Tikhikus, dan dibawalah surat itu kepada jemaat di Efesus. Jelas, Dr. Watupongo? Jelas. Tapi surat itu kan intinya adalah untuk penguatan iman pada jemaat-jemaat di Efesus. Itu aja. Makasih.
surat itu ya untuk ditujukan pertama untuk jemaat Efesus ya. Namun kata jemaat itu adalah sesuatu yang bisa berarti universal, yaitu kepada kita semua. Makanya kita pun bisa belajar buku Efesus. Nasihat yang diberikan oleh Paulus untuk rumah tangga, misalnya, hai para suami, kasihilah ya akan kasih inilah kelihatan sudah telepon dari Boston, maafkan ya. Hello, yes. Yes, James. Okay. Okay, thank you so much. Okay, so I will be speaking. I think I will be joining you about 15 minutes. Okay, I'm still teaching now. Yeah. Yeah. Okay. Sure. All right. Bye. Well, telepon dari Boston untuk acara sebentar. Dia berikan dia punya linknya, dia ganti. Oke. Sampai di mana tadi? Iya, tentang Pak, putus tadi suaranya. Tentang itu, tentang apa namanya, isi dari surat itu yang bukan hanya ditujukan kepada isi surat Efesus. itu, Ya. Khusus untuk Efesus, namun mempunyai aplikasi kepada semua kita. Ya, seperti nasihat untuk rumah tangga, misalnya Alkitab katakan ya, hai suami kasihlah akan istrimu. Ya. Kemudian kepada istri, hai istri tunduklah kepada suamimu. Ya, apa yang kita dapatkan di situ bahwa ternyata sesuai dengan prinsip kehidupan kita bahwa istri itu membutuhkan kasih sayang. Jadi perlu kasih sayang betul-betul ya, dan apa yang dibutuhkan oleh laki-laki, tunduklah kepada suamimu. Sama yang dibutuhkan oleh laki-laki ya adalah dia perlu untuk dihormati. Ya. Itu satu hal yang sangat penting, dan apa yang ditulis kepada Efesus itu bermanfaat untuk semua orang Kristen yang ada di dunia ini. Ya. Tetapi tujuan utama adalah untuk jemaat Efesus, ya, sebab itulah jemaat yang sedang mengalami tantangan pada waktu itu, ya, dan Paulus menaruh perhatian kepada mereka. Ditulislah khusus untuk Efesus, namun sebab suratnya itu adalah diinspirasikan oleh Tuhan, dan kita pun sering mempunyai masalah yang sama seperti jemaat Efesus, maka suratan kepada Efesus bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan jelas, Dokter Batu. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. John. Pertanyaan berikutnya dari John Stephen. Kenapa di zaman ini umat Tuhan terkesan sangat berhati-hati dalam menginjil? Takut dianggap melanggar undang-undang yang berlaku dengan menginjil. Sedang di zaman para rasul, mereka siap ditangkap saat menginjil. Bahkan di penjara pun mereka mengabarkan Injil. Oke, ini satu hal yang sangat penting, dan saya ingin dikatakan bahwa ini tergantung kepada tempatnya, tergantung kepada orangnya, tergantung kepada ya situasi, ya. Sebab saya dapatkan orang-orang yang tetap giat menginjil, kemana saja dia akan tetap menginjil. Ya, walaupun dia dapat tantangan, dia tetap menginjil. Ya, sekarang ini, ya. Jadi dia akan menginjil di pesawat udara atau di kereta api atau di bus. Kalau ada kesempatan untuk menginjil, dia selalu memulai percakapan dengan orang yang di sampingnya dan suka untuk menginjil. Ya, itu satu poin. Ya, tetapi kenapa katakan orang agak segan?
memang ada beberapa hal yang perlu diingat ya, oleh sebab pengaruh barat yang datang ya kepada kita yang menyebutkan bahwa masalah agama itu adalah masalah pribadi. Itulah sebabnya kita jangan mencampur baurkan dengan agama ya. Jadi jangan kita mencampur baurkan dengan masalah agama kepada orang lain. Biarlah masing-masing sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu filsafat barat yang telah banyak mempengaruhi juga ke seluruh dunia. Namun banyak orang yang telah digerakkan oleh kuasa roh Tuhan yang tidak akan berhenti di dalam bersaksi. Ya. Sampai sekarang banyak orang yang di Tiongkok sana yang di dalam penjara oleh sebab mereka bersaksi. Bahkan ya kebetulan saya adalah anggota board dari CMI, yaitu Chinese Ministry International. Salah satu board menyebutkan dengan salah satu gereja kita di Tiongkok yang bendaharanya dimasukkan penjara dan dihukum untuk beberapa tahun. Ya. Hanya oleh sebab dia bendahara dikatakan Bapak sudah bersalah memegang uang yang tidak boleh menjadi haknya. Ya. Jadi hanya oleh sebab dia jadi bendahara. Oke. Ada tempat-tempat seperti di Shenyang yang mungkin lebih longgar ya, di Chengdu ya kita cukup banyak, mungkin ada 500 gereja di provinsi itu, tetapi ada tempat-tempat yang kita tetap mengalami kesulitan, tapi saudara-saudara kita tetap banyak giat di dalam berkhotbah ya dan sebagainya. Jadi tergantung tempat ya, tetapi kalau dikatakan ada banyak yang segan untuk bersaksi, benar juga. Namun Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita boleh bijaksana ya, dikatakan licin seperti ular dan bijaksana seperti burung merpati atau tulus seperti burung merpati. Yang dimaksudkan adalah kita jangan gampang juga membuat satu hal yang membuat orang tersinggung. Ada teman saya yang begitu antusias dapatkan seorang yang beragama Katolik langsung katakan, oh Anda itu adalah mengikuti tanda binatang. Ya. Hari Minggu adalah tanda binatang dan sebagainya. Jadi tidak bijaksana dan akibatnya orang itu sama sekali tidak mau datang lagi ke gereja sejak itu sampai dia mati. Tetapi kita harus coba bijaksana dan kita harus menjadi seperti garam. Bercampur dan garam itu membuat orang menjadi haus. Ya, kan garam kita tidak bisa kasih paksa, kita tidak bisa memaksa kuda untuk minum. Tetapi kalau biasa yang pelihara kuda kasih garam, jadi dia akan cari minum. Nah, garam itu menimbulkan kehausan. Jadi kebaikan kekristenan menimbulkan kehausan. Dan itulah sangat penting sekali. Ya. Jadi kita perlu memberikan kebaikan kepada orang lain sampai orang haus untuk belajar, haus untuk mencari Yesus, dan sebagainya. Jadi metode sangat penting, tidak selamanya harus langsung khotbah secara langsung, tetapi melalui kehidupan, kata-kata, tindakan yang baik, itu kita bersaksi bagi Tuhan. Baik, mudah-mudahan ini bisa menolong Saudara John Striven. Oke, saya bantu Peggy. Ini ada pertanyaan terakhir, Pak Pendeta, dari Vini Langitan. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan mendasar antara jemaat Efesus dan jemaat SDA saat ini, dan apa persamaannya? Nah, ini. Silakan, Pendeta. Oke, dengan senja perbedaannya oleh sebab waktunya yang berbeda. Ya, waktunya berbeda, jadi caranya berbeda, ya, dan metode pengabarannya berbeda. Sekarang kita bisa baca Efesus ya hanya dengan komputer atau dengan Anda punya WhatsApp ya. Jadi itu caranya berbeda, membacanya dengan cara berbeda. Anda bisa mendengar ya
firman Tuhan ya sekarang ini, dan yang bersama adalah sama-sama menghadapi suatu tantangan ya, dan sama-sama menghadapi suatu tantangan, dan termasuk tantangan itu adalah di dalam masalah aniaya ya, dan juga adanya masalah legalisme juga oleh pengaruh-pengaruh orang Yahudi ya, yang walaupun tidak terlampau jelas di dalam Efesus tetapi lebih jelas di dalam buku Galatia, tetapi masalahnya tetap sama. Makanya di dalam Efesus pasal 2 penekanan tentang iman ya, kita diselamatkan oleh sebab kasih karunia bukan oleh sebab perbuatan. Kenapa? Oleh sebab itu telah menjadi sesuatu hal yang menjadi pemikiran pada waktu itu, bahwa seakan-akan manusia itu diselamatkan melalui iman tambah perbuatan. Oke. Tetapi penekanan itu bukan dengan perbuatan, supaya jangan seorang memegahkan dirinya, tetapi hanya dengan kasih karunia. Nah, dibandingkan dengan SDA sekarang ini, ya, kita akan dapatkan bahwa banyak orang-orang Advent juga merasa bahwa keselamatan itu oleh sebab sabat, makanan, ya, persepuluhan, ya. Lupa bahwa itu hanya buah, ya. Keselamatan itu adalah oleh sebab kasih karunia, ya. Jadi kita bisa lihat ada persamaan antara jemaat orang-orang Efesus dengan sekarang ini, yaitu adanya kesan bahwa keselamatan itu oleh sebab iman tambah perbuatan, padahal kita harus ditekankan bahwa hanya oleh sebab kasih karunia, dan penurutan adalah sebagai hasil daripada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi persamaan-persamaan walaupun suasananya yang mungkin berbeda. Dulu ada masalah rumah tangga, ya, tetapi sekarang juga masalah rumah tangga. Banyak yang terlalu keras kepada anak, ya, sekarang juga keras kepada anak. Makanya Paulus menyebutkan di dalam Efesus 6 ayat 2 dan seterusnya, dikatakan, ya, janganlah kamu menyakiti anak, ya. Jangan, ya. Tetapi ya diajar supaya mereka dikasih dan diberikan bimbingan yang tepat dan sebagainya. Jadi masalah rumah tangga sering terjadi dulu, sekarang juga masalah rumah tangga. Jadi secara prinsip kita bisa katakan bahwa masalahnya itu ya lebih kurang sama walaupun waktunya berbeda. Kenapa? Sebab kekristenan itu berbicara mengenai masalah hubungan, ya, relationship. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, ya, sampai dalam hubungan dengan sesama manusia di dalam pekerjaan atau dalam suami istri dan sebagainya. Jadi hubungan itu prinsipnya sama, ya. Apakah kita mengasihi atau membenci, ya, kita lemah lembut atau kita kasar, ya. Jadi itu masalah hubungan itu tetap sama. Jadi tetap berlaku, ya, prinsip-prinsip Efesus kepada kita sekarang ini. Mudah-mudahan ini menolong pertanyaan dari saudari Vini Langitan. Ya. Terima kasih Pendeta. Mudah-mudahan Vini Langitan boleh mendapatkan pencerahan yang sangat baik pada malam ini. Demikian Pendeta, pertanyaan sudah selesai. Kita akan akhiri acara kita ini. Terima kasih banyak Pendeta Kuntaraf yang telah menjadi narasumber kita pada sahabat ini. Kiranya pelajaran yang kita dapatkan pada malam ini itu boleh menolong kita untuk bisa kita bagikan pada saat kita diskusi di kelas kita masing-masing pada sahabat pagi besok. Terima kasih banyak Pendeta. Ini kebetulan Peggy lagi sibuk di ini, terganggu suasana, jadi saya ambil alih. Baik, kita akan tutup karena tidak ada lagi yang pertanyaan lagi. Kita akan tutup diskusi kita pada malam ini. Kiranya semua terberkati yang hadir pada saat ini, yang sempat bertanya maupun yang hanya mendengarkan. Semuanya kita mendapatkan manfaat yang sangat baik dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih sekali lagi Pendeta Kuntaraf.
Terima kasih semua. Kita akan tutup, mungkin saya bisa minta tolong Pendeta John Parhusip untuk berdoa tutup. Oke, terima kasih. Terdengar suara saya? Ya, jelas. Oke, terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bersemayam dalam kerajaan surga. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu atas segala berkat-Mu bagi kami, perlindungan-Mu sepanjang 1 minggu ini, dan terlebih juga firman yang kami dengarkan pada malam hari Sabat ini. Kiranya dengan nasihat yang Tuhan berikan bagi kami melalui tulisan Rasul Paulus ke jemaat Efesus, merupakan bagian dari kehidupan kami, menyempurnakan pertumbuhan kerohanian kami, dan kesiapan kami untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, karena Pendeta Kuntarap sudah menerangkan pelajaran kami dengan jelas pada malam hari ini. Biarlah kiranya Kau memberkatinya dan segala kegiatannya sepanjang hari ini di sana, terlebih untuk menghadiri satu pemakaman. Kiranya keluarga yang mendengarkan firman yang dibawakan hamba-Mu membawa kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang hadir, kami memahami pelajaran ini dan dapat kami bawakan di setiap kelas kalau sahabat kami masing-masing besok. Urapi dan penuhi kami dengan Roh-Nya yang kudus, agar kiranya apa yang kami katakan adalah merupakan kuasa dari surga untuk kami katakan, dan itu dapat dipahami oleh anggota sekolah sahabat kami. Ya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah kiranya kami sebagaimana adanya, dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.